Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Sumarjahit, Bapak Muhammad Asrori Maksud MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK Sumarjahit. Yang kami banggakan anak-anakku peserta MPLS tahun 2021-2022. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajah berkumpul bersama dalam kegiatan MPLS, dari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari ini hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan, di sini kami akan menyampaikan materi MPLS yang kedua, yaitu materi yang berkaitan dengan kepemimpinan. Anak-anakku semua peserta MPLS, setiap dari kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban terkait apa yang telah dipimpinnya. Hadis Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di sebuah desa ada seorang pemimpin yang bernama kepala desa. Di sebuah kabupaten ada seorang pemimpin yang bernama bupati. Di sebuah negara ada seorang pemimpin yang bernama presiden atau perdana menteri. Di pabrik ada seorang pemimpin yang disebut dengan direktur. Di sekolah ada pemimpin yang bernama kepala sekolah. Di rumah ada seorang pemimpin yang disebut dengan bapak. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa kalian semua adalah calon-calon pemimpin kami di masa-masa yang akan datang. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan. Lalu apa arti dari suatu kepemimpinan itu? Pengertian kepemimpinan secara umum adalah suatu kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain, untuk memadu pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan. Lanjut, fungsi dari kepemimpinan itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama, fungsi dari kepemimpinan adalah fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua, fungsi dari pemimpin adalah fungsi konsultatif. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi dari pemimpin adalah fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para bawahannya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu pengambilan keputusan. Fungsi yang kelima adalah fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Yang kelima, fungsi dari kepemimpinan adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan. Lanjut, tujuan dari pemimpin itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama, tujuan dari kepemimpinan adalah mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau organisasi supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua, tujuan dari kepemimpinan adalah memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan.
Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan, lanjut, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu apa saja? Yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang teguh pendirian. Pemimpin harus konsisten terhadap apa yang telah diucapkannya. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki adalah proaktif. Yang ketiga, sifat yang dimiliki harus jujur. Yang keempat, sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus komunikatif. Artinya, pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah terbuka terhadap pendapat bawahannya. Yang keenam, tidak mudah iri terhadap kemajuan bawahannya. Yang ketujuh, sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah visioner. Pemimpin harus mempunyai kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Yang kedelapan, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sabar. Yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dapat menjadi contoh untuk bawahannya. Pemimpin tidak hanya menyuruh terhadap bawahannya, tetapi dia harus ikut di dalamnya dan dapat memberikan contoh dan dapat berbaur dengan bawahannya. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan, lanjut, macam-macam atau gaya atau tipe dari pemimpin itu apa saja? Yang pertama, model atau gaya kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin ini sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Tipe yang kedua adalah tipe kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik di mana tipe ini sisi positifnya adalah bawahan atau karyawan akan dengan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan, berikut akan kami sampaikan struktur organisasi kepemimpinan di SMK Pro Sumarjaya. Yang pertama, ada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Asroril Maksum, yang bertugas mengatur seluruh proses berlangsungnya kegiatan sekolah. Ada komite sekolah, yaitu Bapak Muhammad Sofiullah Azhar SPDI, yang bertugas sebagai wakil dari seluruh wali murid dan menyambung aspirasi dari wali murid dengan sekolah. Di bawah Bapak Kepala Sekolah ada Bapak-Bapak Ibu Waka. Yang pertama ada Waka Kurikulum, yang bertugas mengatur kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun luring, yang dikoordinasi oleh Bapak Muhammad Saifuddin Juri Eskom. Yang kedua, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Gogot Sugito SPD, yang mengatur kegiatan ekstrakurikuler serta kedisiplinan siswa atau siswi. Yang ketiga, ada Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana beserta Humas, yaitu Bapak Muhammad Nur Hadi SPDI, yang mengatur kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, ada bendahara, yaitu Ibu Wiwin Purniawati SPD, yang mengatur sirkulasi keuangan sekolah. Yang kelima, ada Kepala Tata Usaha, yaitu Bapak Lukman Hakim Eskom, yang bertugas mengurusi administrasi sekolah. Yang keenam, ada Bapak Kaprodi TKJ, yaitu Bapak Aditya Fajar Ramadana Eskom, yang bertugas menganalisis kebutuhan materi kejuruan teknik komputer dan jaringan. Yang ketujuh, ada Ibu Kaprodi Akuntansi. Yang ketujuh, ada Kaprodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga, yaitu Ibu Ika Dwi Andriani SE, yang bertugas menganalisis kebutuhan materi kejuruan akuntansi dan keuangan lembaga. Anak-anakku peserta MPLS yang kami banggakan, itulah materi kepemimpinan hari ini.
kelak kalian semua ditarikan sebagai seorang pemimpin. Semoga kalian semua dapat memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti yang tersebut di atas. Dari kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.